Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menceritakan kisah yang sangat agung yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Isra Mi'raj. Pada tahun kesedihan, di kegelapan di kota Mekah, ada kegelapan yang menyelimuti hati Muhammad SAW. Karena dua pilar kekuatannya telah hilang, yaitu istri tercintanya Sayyidah Khadijah dan paman pelindungnya Abu Thalib. Tanpa dugaan, Allah SWT mengundang dia untuk bertemu. Tanpa dugaan, ternyata ada malaikat Jibril menemuinya untuk menjemputnya. Malaikat Jibril membawa makhluk yang bernama Burak, makhluk yang sangat cepat dari surga. Terus dia membawa Nabi Muhammad dari Masjidil Haram yang terletak di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina dalam sekejap mata dengan makhluk yang bernama Burak itu. Di Masjidil Aqsa dia memimpin salat dengan nabi-nabi terdahulu. Ini menyimbolkan kalau Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir dan yang menyempurnakan ajaran sebelumnya. Dan turunlah tangga cahaya dan dia menaiki makhluk Burak dan naiki tangga-tangga itu. Di setiap langit dia bertemu nabi-nabi terdahulu, dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim. Dan di paling atas dia bertemu dengan Allah SWT. Dan Allah memberitahunya untuk salat. Awalnya Allah SWT memberinya sebanyak 50 waktu dalam sehari. Dia pun turun dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa mengucapkan kalau umat Nabi Muhammad SAW tidak akan kuat. Dia pun balik lagi ke langit tertinggi dan meminta kemudahan. Dia pun mengulanginya beberapa kali sampai akhirnya diputuskan dengan 5 waktu salat dalam satu hari. Walaupun jumlahnya dikit, selama sebanyak 5 waktu, tetapi dalam 5 waktu itu pahalanya sebanyak 50 waktu salat. Dia pun balik ke bumi dengan sekejap mata. Pada logika orang-orang pada zaman itu, perjalanan ribuan kilometer dalam satu malam itu mustahil. Tapi Ali bin Abi Thalib mengucapkan kalau dia yang mengatakannya berarti itu benar. Dan itulah cerita dari pengalaman Nabi Muhammad SAW, yaitu Isra Mi'raj. Dan yang bisa kita ambil dari cerita ini itu kita harus bersyukur karena kita diberi kemudahan untuk sholat 5 waktu dalam satu hari. Jadi itu saja untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.